Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Untuk kisah kali ini, kita akan membahas tentang seorang istri menerima surat dari wanita yang mengaku sebagai selingkuhan suaminya. Tetapi isi surat itu justru mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah kisah yang berjudul Surat dari Kekasih Gelap Suamiku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Seperti apa dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, hujan turun dengan lembut, mengetuk jendela rumah seperti seseorang yang ingin masuk tanpa izin. Aku duduk di meja makan, sendirian, dengan secangkir teh melati yang sudah mulai mendingin. Pikiranku melayang jauh, menyusuri jalan-jalan kenangan yang seharusnya indah, tetapi kini terasa seperti lorong gelap tanpa ujung. Di depanku ada sebuah amplop coklat yang belum berani kubuka. Tidak ada nama pengirim, hanya namaku yang tertulis rapi di tengah kertas dengan tinta hitam pekat. Surat itu tergeletak di atas meja seperti benda mati yang diam-diam menyimpan rahasia besar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya merobek segel amplop dan mengeluarkan selembar kertas lipat. Tanganku sedikit bergetar saat aku mulai membaca tulisan yang tertata dengan anggun, tetapi menusuk seperti pisau tajam. Untuk perempuan yang selama ini menjadi istri sahnya, aku tahu ini terdengar egois, tetapi aku harus mengatakannya. Aku mencintai suamimu. Aku mencintainya lebih dari yang bisa kau bayangkan, lebih dari yang mungkin berani kuakui sebelumnya. Aku tidak meminta maaf karena mencintainya, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku ada, bahwa kami ada. Mungkin ini saatnya kau mulai membuka mata. Dari seseorang yang mencintainya dalam diam. Aku terdiam. Hati kecilku seperti runtuh, tetapi logika menahan agar aku tidak langsung mempercayai setiap kata yang tertulis di sana. Suamiku, Adrian, baru saja berangkat keluar kota pagi tadi. Ia meninggalkan kecupan di keningku, seperti biasa, dengan senyum yang hangat dan kata-kata lembut yang menenangkan. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kebohongan dalam matanya. Tidak ada sikap mencurigakan yang membuatku berpikir bahwa dia menyimpan rahasia sebesar ini. Tapi surat ini, siapa perempuan ini? Sejak kapan mereka bersama? Apakah selama ini aku hanya hidup dalam kebohongan? Aku meremas surat itu dengan tangan gemetar, lalu berdiri dengan napas tak beraturan. Ruangan terasa lebih sesak dari sebelumnya. Hujan di luar semakin deras, seperti ikut merasakan kegelisahan yang mulai memenuhi dadaku. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Dan aku akan memulainya dari satu hal, menelusuri jejak wanita tanpa nama ini. Hujan masih turun deras ketika aku terduduk di lantai ruang tamu. Surat itu kini tergenggam erat di tanganku yang sedikit bergetar. Hatiku dipenuhi ribuan pertanyaan, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa tinggal diam. Aku menatap jam di dinding. 22.37. Adrian tidak akan kembali hingga 3 hari ke depan. Itu berarti aku punya cukup waktu untuk mencari tahu siapa wanita ini tanpa perlu berpura-pura di hadapan suamiku. Aku menghembuskan napas panjang dan mulai berpikir, jika surat ini dikirimkan secara anonim, artinya dia ingin aku mengetahuinya. Tetapi, apakah dia ingin aku pergi dari hidup Adrian? Atau justru sebaliknya, dia ingin aku melawan? Tanganku mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja. Jemariku dengan ragu membuka aplikasi perpesanan, mencari kontak Adrian. Aku mengetik cepat. Sudah sampai di hotel. Tak sampai 1 menit, balasannya datang. Sudah, sayang. Maaf tidak sempat menelepon tadi, baru selesai meeting. Jangan lupa istirahat. Iya, kamu juga ya. Love you. Aku menatap pesan itu lama. Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, kata-kata manis itu terasa hampa. Aku bangkit, berjalan menuju meja kerja Adrian di sudut ruangan. Tanganku menyusuri laci-laci dengan cepat, mencari sesuatu. Entah itu bukti, petunjuk, atau apapun yang bisa mengarah pada wanita misterius itu. Laci pertama kosong, laci kedua berisi beberapa dokumen kerja. Dan ketika aku menarik laci ketiga, mataku menangkap sesuatu. Sebuah tiket parkir dari restoran di pusat kota, bertanggal 3 hari yang lalu. Aku mengernyit. Malam itu Adrian bilang dia sedang lembur di kantor. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku segera mengambil laptop dan mencari nama restoran itu di internet. Sebuah kafe mewah dengan suasana romantis. Tidak ada alasan bagi Adrian untuk makan malam di sana sendirian, bukan? Aku mengecek riwayat transaksi di aplikasi bank kami.
Satu pembayaran dengan nominal cukup besar tercatat di restoran itu. Tanganku mengepal. Aku tidak akan tinggal diam. Jika Adrian memang menyimpan rahasia, maka aku akan menemukannya. Dan aku tahu harus mulai dari mana. Besok, aku akan mengunjungi restoran itu. Keesokan paginya, aku berangkat lebih awal dari biasanya. Langit masih mendung sisa hujan semalam, dan udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mengenakan mantel coklat tua dan mengikat rambutku ke belakang, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang semakin menguasai pikiranku. Aku melajukan mobil menuju restoran tempat Adrian makan malam 3 hari lalu. Pikiranku dipenuhi berbagai skenario kemungkinan. Mungkinkah dia hanya makan malam dengan kolega kerja? Atau, apakah memang ada wanita itu di sana? Setelah memarkir mobil, aku melangkah masuk ke dalam restoran dengan hati yang berdebar. Interiornya hangat, dihiasi lampu-lampu gantung dengan nyala redup. Pelayan di dekat pintu menyambutku dengan senyum ramah. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Aku berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. Saya ingin bertanya, 3 hari lalu, suami saya makan di sini. Apakah Anda bisa membantu saya mengingat dengan siapa dia datang? Pelayan itu tampak ragu. "Maaf Nyonya, kami tidak bisa memberikan informasi pelanggan secara langsung." Aku menghela napas pelan. Saya hanya ingin tahu apakah dia datang sendiri atau bersama seseorang. Pelayan itu menatapku sejenak, lalu menoleh ke arah meja kasir. Aku mengikuti arah pandangnya, dan saat itulah mataku menangkap sesuatu. Seorang wanita berdiri di dekat kasir, sedang berbincang dengan pegawai restoran lain. Rambutnya panjang sebahu, tubuhnya ramping, dan wajahnya memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam cara dia tersenyum yang terasa familiar. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tetapi kakiku melangkah mendekatinya. "Permisi," ucapku dengan suara setenang mungkin. Wanita itu menoleh. Mata kami bertemu. Dan saat itulah aku melihatnya, sorot mata yang menyimpan rahasia. Dia tampak terkejut sesaat, tetapi kemudian tersenyum. "Ya, bisa saya bantu?" Aku menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. 3 hari lalu, apakah Anda bertemu dengan seorang pria bernama Adrian di sini?" Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi aneh. Dia hanya mengangkat alis sedikit, lalu tersenyum simpul. "Maaf, saya tidak mengenal pria bernama Adrian," katanya ringan. Aku diam, mengamati ekspresinya. Apakah dia berbohong? Sebelum aku sempat bertanya lagi, dia menoleh ke arah pelayan di belakang kasir. "Saya sudah selesai dengan urusannya, terima kasih." Lalu, dia melangkah pergi, melewatiku begitu saja. Tapi saat dia berjalan melewatiku, aku mendengar bisikan lirih darinya. "Seharusnya kau sudah tahu kebenarannya." Aku terdiam, tubuhku membeku. Saat aku menoleh, wanita itu sudah menghilang di balik pintu restoran. Siapa dia? Dan apa maksud dari kata-katanya? Aku mengepalkan tangan. Aku harus menemukan jawaban ini. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku tak henti-hentinya mengulang kembali pertemuan singkat dengan wanita misterius itu. Tatapannya, cara dia berbicara, dan terutama bisikan terakhirnya, "Seharusnya kau sudah tahu kebenarannya." Apa maksudnya? Apakah dia ingin aku menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi? Setibanya di rumah, aku langsung menuju kamar tidur. Aku tahu, jika Adrian memang menyimpan sesuatu, rahasia itu pasti tersembunyi di tempat yang tidak biasa. Aku mengingat kembali percakapan kami beberapa minggu terakhir, mencari celah, mencari hal-hal yang terasa ganjil. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Adrian selalu membawa koper hitam kecil setiap kali bepergian, tetapi koper itu tidak pernah ia tinggalkan di rumah. Aku tidak pernah melihatnya menaruh koper itu di lemari, dan ia selalu membawanya dalam keadaan terkunci. Aku segera membuka lemari pakaian, memeriksa setiap sudut. Tidak ada. Aku berlutut, mencoba mengintip di bawah tempat tidur. Kosong. Namun, ketika aku membuka laci di sudut ruangan, aku menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah kunci kecil. Aku memandang kunci itu dengan hati berdebar. Ini bukan kunci rumah, bukan juga kunci mobil. Bisa jadi, tanpa pikir panjang, aku turun ke garasi dan membuka bagasi mobil Adrian. Dan di sana, tersembunyi di balik beberapa barang lain, aku menemukannya. Koper hitam kecil itu. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci ke lubangnya. Dengan satu putaran pelan, kunci itu berbunyi klik. Koper itu terbuka. Di dalamnya ada beberapa dokumen, sebuah parfum wanita yang bukan milikku, dan seikat surat-surat yang terikat rapi dengan pita merah. Dengan napas tercekat, aku menarik salah satu surat dan membukanya. "Adrian sayang,"
Aku benci saat kau harus pulang ke rumah dan meninggalkanku sendiri. Aku ingin kita bisa berhenti bersembunyi. Aku ingin kau memilihku, bukan dia. Tapi aku tahu, kau tak akan pernah cukup berani. Dan aku tak mau selamanya menjadi bayangan dalam hidupmu. Darahku berdesir. Ini bukti perselingkuhan itu. Surat ini bukan hanya sekadar ancaman dari seorang wanita yang mencintai suamiku dalam diam. Ini adalah kenyataan yang selama ini kutolak untuk percaya. Tanganku meraih surat lain, membukanya dengan kasar. Jika kau mencintaiku seperti yang selalu kau katakan, kapan kau akan benar-benar membuktikannya? Aku lelah menunggu, Adrian. Aku ingin sesuatu yang pasti. Aku menggigit bibir. Wanita ini ingin Adrian meninggalkanku. Aku mengambil semua surat itu, membaca satu persatu dengan jantung berdegup kencang. Lalu, di bagian bawah koper, aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Sebuah foto. Adrian dan wanita itu tersenyum mesra di sebuah villa tepi pantai. Hatiku remuk. Ternyata aku sudah terlambat menyadari semuanya. Adrian telah jatuh cinta, tetapi bukan kepadaku. Aku terduduk di lantai garasi. Tangan gemetar menggenggam foto Adrian bersama wanita itu. Napasku pendek-pendek, mataku panas, tetapi tak ada air mata yang keluar. Mungkin hatiku sudah terlalu sakit untuk menangis. Aku menatap foto itu lama. Ada senyum bahagia di wajah Adrian yang tak pernah kutemui lagi dalam rumah kami. Aku sudah kalah. Kenyataan itu lebih menyakitkan daripada surat-surat yang baru saja kubaca. Dengan tangan bergetar, aku mengumpulkan semua surat dan foto-foto di dalam koper. Aku tahu, aku bisa saja menunggu Adrian pulang dan menuntut penjelasan, berteriak, menangis, atau bahkan memohon agar dia kembali padaku. Tapi, untuk apa? Adrian sudah memilih. Aku menarik napas panjang dan menutup koper itu kembali. Aku tidak akan bertanya, tidak akan menuntut. Aku hanya akan melakukan satu hal yang seharusnya kulakukan sejak awal. Membebaskan diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan satu amplop coklat di meja. Kopi di cangkirku sudah dingin, tetapi aku tidak peduli. Aku hanya menunggu. 23,45. Suara mobil Adrian terdengar di depan rumah. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan dia masuk dengan langkah pelan. "Aku pulang!" Suaranya terdengar lelah. Aku hanya menatapnya. "Bagaimana perjalananmu?" Dia tersenyum kecil. "Lancar, aku kangen kamu." Hatiku mencelos. "Kangen?" Kata itu kini terdengar kosong. Aku tidak membalas ucapannya, hanya menunjuk amplop coklat di atas meja. "Baca itu." Adrian menatapku heran. Dia mengambil amplop itu, membuka isinya. Surat gugatan cerai. Wajahnya langsung berubah. "Apa ini?" Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Aku sudah tahu semuanya, Adrian." Dia membeku. Tangannya meremas kertas itu, matanya menatapku tajam, seolah ingin menyangkal. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku tersenyum miris. Aku tidak ingin tahu alasannya. Aku hanya ingin mengakhirinya. Adrian terdiam. Wajahnya pucat, seolah baru menyadari bahwa aku tidak sedang mengancam atau menguji kesabarannya. Aku benar-benar sudah selesai. "Kenapa secepat ini?" Suaranya bergetar. Aku menghela napas. "Karena aku mencintaimu, Adrian. Dan mencintai seseorang yang hatinya sudah pergi adalah kebodohan." Dia tak bisa berkata-kata. Matanya memohon, tetapi aku tahu itu bukan karena dia takut kehilangan aku. Dia hanya takut kehilangan kenyamanannya. Aku berdiri, mengambil koper yang telah kupersiapkan sejak tadi. Aku akan pergi malam ini. Adrian mendekat, ingin menahan tanganku, tetapi aku mundur selangkah. "Jangan menyentuhku," bisikku pelan. Dia terdiam. Aku melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup di belakangku, udara malam terasa begitu dingin. Tapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.